Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan diskusi kami, alangkah baiknya kami perkenalkan kami terlebih dahulu, yaitu saya sebagai moderator ataupun pemateri pertama, yaitu perkenalkan, nama saya Supriyanto Rahab, NIM 2140200119, dan di samping kiri saya sebagai pemateri kedua yang bernama Anwar Ashari Tanjung dengan NIM 2140200116. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi kami, yaitu pengaruh industri batu bata terhadap pendapatan lokal. Di sini saya, sebelum masuk materi, sebagai kita ketahui, sumber daya alam adalah suatu yang bisa dapat dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya seperti batu bata yang bisa diproduksi untuk kalangan-kalangan yang ada di masyarakat. Contohnya yaitu membuat suatu rumah. Kenapa dibutuhkan suatu batu bata ini untuk rumah? Adalah untuk fondasi, entah dinding dan sebagainya. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan batu bata. Batu bata adalah suatu produk yang dibuat oleh manusia dari unsur tanah liat yang dicampur dengan air untuk memikatnya. Baru dan produksinya itu secara dibakar untuk menjadi suatu bahan yang baku, dan itu bersegi 4 dan banyak lagi segi-segi yang lainnya. Ya, baik, di sini saya akan menunjukkan bahan-bahan pokok dari pembuatan batu bata. Dan di sini saya akan mengarahkan kita untuk ke penggaliannya. Dan contohnya di sini sudah ada yang dinamakan tanah liat yang sudah digali. Inilah bahan-bahan pokok yang kita sediakan nanti membuat suatu batu bata itu. Dan di mana prosesnya ini adalah, salah satunya adalah dicampuri dengan air dan melekat dia, dan dibuat suatu percetakan untuk membuat bentuknya, yaitu bentuknya itu segi 4 dan memanjang. Ya, baik, tadi saya telah menerangkan bahwasanya produksi dari atau bahan pengolahan bahan dari baku dari tanah liat ini, setelah diolah dicampur dengan tanah liat dengan air. Dan mari kawan-kawan melihat olahannya seperti ini. Kita lihat sekarang di sini udah bersegi 4, dan ini setelah di sini nanti tahapannya setelah pengeringan akan dibawa untuk membakar suatu batu bata, yang dimana batu bata ini setelah dibakar nanti bisa kita perjualbelikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk membangun suatu gedung ataupun rumah dan segala macamnya. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pada proses pembakaran. Jadi tadi teman saya sudah mengatakan dari setelah ada proses pencampuran, maka di situ ada proses yang namanya pengeringan. Setelah pengeringan itu kita memasuki proses pembakaran yang dapat kita lihat seperti di belakang saya ini. Ini membutuhkan bahan pertama yaitu kayu bakar, yang mana kayu bakar ini sangat langka dan bisa menyebabkan penggundulan hutan, karena di sini banyak dari kayu bakar ini diambil secara tidak ditanami kembali, dan juga termasuk kepada pengerusakan sumber daya alam, yaitu pepohonan yang menyebabkan hutan banyak yang gundul. Dalam proses pembakaran ini membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 12 jam, dan membutuhkan bahan kayu bakar yang sangat banyak. Maka dari situ inilah kekurangan dari proses pembuatan
batu bata ini karena pembakarannya masih menggunakan bahan dari kayu bakar. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana dalam tahap proses pembakaran ini, yang mana batu batanya tidak hanya disusun begitu saja. Dapat kita lihat seperti di sini ada tahapan-tahapan tertentu yang diketahui oleh hanya pengrajin batu bata saja yang mengetahui bagaimana proses penyusunan batu batanya ini hingga seperti ini dia. Jadi dalam proses pembakaran ini tidak menutup kemungkinan adanya batu bata yang gagal diproses karena pengaruh panas dari pembakaran tidak menyeluruh. Makanya di sini diperlukan tahapan yang khusus dalam penyusunan batu bata ini. Ini merupakan contoh pembakaran yang gagal, yang mana batu batanya tidak terbentuk sempurna dan pecah, tidak melekat dengan sempurna. Baik, di sini dapat kita ketahui dalam proses pembuatan batu bata ini, di mana di sini memerlukan pembakaran yang untuk mengeringkan dan membuat batu bata itu semakin awet. Jadi dalam proses pembakaran ini kita membutuhkan kayu bakar yang tidak sedikit. Seperti dapat kita lihat di belakang saya ini kayu bakarnya sangat banyak. Jadi dari proses ini kan membutuhkan kayu bakar yang sangat banyak, yang dapat dimana kita ketahui kayu bakar ini diperoleh dari pegunungan ataupun hutan. Di sini dalam proses ini dapat membuat penggundulan hutan karena penebangan liar. Di sini banyak petani-petani yang membuat kayu bakar dengan secara menebanginya dengan secara liar dan tanpa menanaminya kembali, yang berdampak pada penggundulan hutan, yang mana dapat kita ketahui pepohonan ini merupakan sumber oksigen yang sangat baik. Jadi kalau ini secara terus-menerus hanya menggunakan kayu bakar, mungkin sangat berefek pada terjadinya longsor dan banjir, di mana dapat kita ketahui tumbuhan seperti pepohonan ini sangat mampu untuk menahan air. Dan yang kedua berefek pada pencemaran udara, di mana kita ketahui tumbuhan-tumbuhan ini menyerap polusi dan menghasilkan oksigen yang baik. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kawan saya tadi. Kawan saya tadi telah menjelaskan yang dimana negatif-negatif dari pembuatan batu bata ini. Dan di sini saya akan menjelaskan bahwasanya di sini telah kita lihat semua di belakang saya ataupun kiri saya, kanan, yang telah terbentuknya utuh yang dinamakan batu bata itu. Yang dimana batu bata itu saya perlihatkan kepada kawan-kawan yang telah jadi itu. Seperti ini dia, yang utuh dalam pematangan dalam proses pembakarannya itu. Dan inilah semua produk-produk yang telah jadi. Dan dimana ini dapat kita serahkan kepada masyarakat untuk menjadikan suatu bangunan-bangunan yang ingin dibangun untuk kemaslahatan masyarakat. 3. Ya baik, saya di sini akan memberikan kesimpulan dari pemaparan materi kami dari pertama sampai akhir. Di sini batu bata ini dapat saya simpulkan banyak dampak-dampak positif bagi masyarakat, yang dimana dapat untuk memberikan sebuah rumah yang kokoh. 3. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu batu bata, yaitu dapat menunjang pembangunan yang kokoh kuat dalam suatu pembangunan masyarakat, yaitu sebuah rumah, gedung, dan lainnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan ataupun kami bahas mengenai proses pembuatan batu bata. Jika ada penempatan kata yang salah maupun yang tidak benar, kami mohon maaf, karena yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari kami. Mungkin cukup sekian.
Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.